Tak banyak yang tahu, kalau Indonesia pernah dipimpin oleh keturunan Nabi Muhammad. Beliau adalah Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur. Ketika di hadapan Presiden Ali Abdullah Sholih dan para tokoh dari kabilah-kabilah utama di Yaman, Presiden Gus Dur berkata, "Ana kaman Yaman, min Basyaiban." Artinya, saya ini juga orang Yaman, dari marga Basyaiban. Perkataan Gus Dur ini bukan sekedar gurauan, sebab berdasarkan penelusuran genealogi, beliau adalah keturunan dari Mbah Sambul Asem, atau dikenal sebagai Sayyid Abdurrahman bin Sayyid Hashim bin Sayyid Abdurrahman Basyaiban. Tapi sak kata-kata guyon, monggo sing serius dalam beberapa hal. Lho ngoten. Sebagian besar masyarakat, khususnya netizen, beranggapan bahwa keturunan Nabi Muhammad pastilah memiliki perawakan fisik seperti orang Arab. Namun ternyata, hal tersebut tidaklah selalu benar. Ada beberapa sosok terkenal Indonesia, yang ternyata adalah seorang Ahlul Bait, walaupun tak nampak berwajah Arab, dan tidak menggunakan gelar Habib di depan namanya. Yang terpenting adalah perilakunya, dan pemikirannya, serta seberapa bermanfaat dirinya untuk orang lain, seperti yang sering diajarkan oleh Nabi Muhammad. Mereka ini adalah orang yang tidak haus akan hormat, malah lebih sering menghormati umat yang beragama lain. Wajib enek negara, tapi tidak wajib negara Islam. Loh, ngoten niku. Dalam kitab Talqis, karya Abdullah bin Umar As-Satiri, disebutkan bahwa Presiden keempat Indonesia, ternyata memiliki silsilah keluarga yang berpangkal pada Nabi Muhammad, dan merupakan keturunan ke-34. Garis keturunan Gus Dur, bersambung ke atas dari ayah kakeknya. Adapun rincian selengkapnya sebagai berikut, Kiai Haji Abdurrahman Wahid anak dari Kiai Haji Abdul Wahid Hashim, mantan Menteri Agama Republik Indonesia. Sedangkan Kiai Haji Abdul Wahid Hashim anak dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Kiai Haji Hashim Asy'ari sendiri, anak dari Kiai Haji Asy'ari yang berada di Jombang. Selanjutnya diterangkan, Kiai Haji Asy'ari anak dari Anusarwan, Anusarwan anak dari Abdul Wahid, anak dari Abdul Halim. Abdul Halim adalah anak dari Abdurrahman yang dikenal dengan sebutan Pangeran Sambut Bagda. Abdurrahman, anak dari Abdul Halim, anak dari Abdurrahman yang dikenal dengan julukan Jaka Tingkir. Lalu lanjut ke Sunan Giri. Silsilah Gus Dur keturunan Nabi Muhammad, juga pernah disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam ceramahnya. Yang ingin saya sampaikan, kedua-duanya ini ternyata satu garis nasab yang sama. Jadi kalau kita urutkan, maaf, Muhammad Hashim Al-Asy'ari bin Abdul Wahid bin Abdul Wahid bin Abdul Halim bin Abdullah bin Abdul Fattah bin Abdurrahman. Abdurrahman ini anaknya Sunan Giri. Sunan Giri ini anaknya siapa? Anaknya Maulana Ishaq. Nah, di Maulana Ishaq inilah nyambung nasabnya. Kiai Haji Ahmad Dahlan bin Kiai Haji Abu Bakar bin Kiai Haji Sulaiman bin Kiai Murtado bin Demang Jurang Juru Kapindo bin Demang Jurang Juru Sapisan bin Kiai Gerbek bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq ini? Maulana Ishaq ini adalah anaknya Ahmad Jumadil Kubra, ya, salah satu wali yang dari 9 yang datang dari Mesir, dari 9 wali itu. Ahmad Jumadil Kubra ini siapa? Ya, ini adalah salah satu wali yang punya 2 anak. Anak pertamanya dibawa ke Nusantara, namanya Maulana Ishaq, melahirkan 2 ulama tadi. Anak keduanya lahir di Mesir, bernama Syarif Abdullah. Nah, nanti Syarif Abdullah inilah yang akan bertemu dengan salah satu anaknya Prabu Sidiwangi. Nah, baik Ahmad Dahlan ataupun Hashim Asy'ari itu berada di satu garis yang sama dari Ahmad Jumadil Kubra bin Ali Zainal Al-Kabir bin Ali Zainal Abidin, keturunannya dari Al-Husain, Husain anaknya Ali, Ali suami Fatimah, Fatimah putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi sampai hari ini tidak pernah Ahmad Dahlan disebut dengan Habib. Tentang kebenaran silsilah Gus Dur ini, dibenarkan juga oleh Habib Hussein Syafi'i Al-Muhdar, dan Habib Asad Shihab. Menurut Habib Hussein, salah seorang cucu Habib Muhammad Al-Muhdar, atau Habib Kramat Bondowoso, bahwa dirinya juga telah melakukan penelitian atas kitab-kitab tentang silsilah para habaib. Habib Hussein mengungkapkan, tentang silsilah Kiai Haji Hashim Asy'ari, memang ditemukan kalau beliau berasal dari salah satu garis keturunan Nabi Muhammad. Beliau mengatakan, kitab-kitab yang berisi tentang silsilah, memang tidak banyak diminati orang. Sebab, membaca rentetan kalimat yang terdiri dari nama-nama orang, sungguh-sungguh menjenuhkan. Oleh karena itu jangan heran, jika kebenaran adanya silsilah Gus Dur pun menjadi tidak populer di tengah-tengah masyarakat kita. Demikian pula dengan Habib Asad Shihab, kakek mertuanya Alwi Shihab.
Mengutip penuturan Habib Hussein, dia pun membenarkan tentang silsilah Gus Dur tersebut. Dan hasil studi beberapa kitab silsilahnya, Habib Asad juga menemukan asal-muasal kakek-kakeknya Kiai Haji Hashim Asy'ari. Menurutnya, garis keturunan Kiai pendiri Nahdlatul Ulama tersebut memang sampai Nabi Muhammad. Sebelumnya kita simak dulu kisah Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Kiai Haji Ahmad Dahlan dididik dalam lingkungan pesantren sejak kecil, dan sekaligus menjadi tempatnya menimba pengetahuan agama dan bahasa Arab. Beliau dilahirkan dari kedua orang tua yang dikenal sangat alim, yaitu Kiai Haji Abu Bakar, Imam Khatib Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta, dan Nyai Abu Bakar, Putri Haji Ibrahim, seorang Hauf penghulu Yogyakarta. Kiai Haji Hashim Asy'ari hidup dalam lingkungan pesantren muslim tradisional Gedang. Keluarga besarnya bukan saja pengelola pesantren, tetapi juga pendiri pesantren yang masih cukup populer hingga saat ini. Ayah Kiai Hashim, yaitu Kiai Asy'ari, merupakan pendiri pesantren Keras Jombang. Sedangkan kakeknya, yaitu Kiai Utsman dari jalur ibu, dikenal sebagai pendiri dan pengasuh pesantren Gedang, yang pernah menjadi pusat perhatian, terutama dari santri-santri Jawa pada akhir abad ke-19. Setelah sekitar 9 tahun mukim dan belajar di pesantren Keras sampai berusia 15 tahun, Kiai Haji Hashim Asy'ari mulai melakukan pengembaraannya, mencari ilmu ke pondok-pondok pesantren yang masyhur di tanah Jawa, khususnya Jawa Timur. Di antaranya adalah Pondok Pesantren Wonorejo di Jombang, Wonokoyo di Probolinggo, Trenggilis di Surabaya, dan Langitan di Tuban, kemudian Bangkalan, Madura, di bawah bimbingan Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif, atau dikenal dengan nama Syekhona Khalil Bangkalan. Di Bangkalan inilah, Muhammad Darwis, atau Kiai Haji Ahmad Dahlan, bertemu pertama kali dengan Muhammad Hashim, atau Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di sana juga ada kakek buyutnya Cak Nun, yang bernama Imam Zahid, yang masih merupakan muridnya Syekhona Khalil Bangkalan. Dalam jangka waktu yang cukup lama, mereka berteman dan belajar. Maka setelah tuntas belajar pada Kiai Khalil, keduanya masing-masing dibekali kitab sebagai bekal mengaji lanjutan kepada kawan Kiai Khalil di Semarang, yakni Kiai Soleh Darat. Di pesantren ini, dua orang santri muda yang kelak akan turut berperan menumbuh kembangkan geliat Islam di Indonesia, sangar tekun dan giat mengaji. Keduanya sama mewarisi darah dari Raden Paku, atau yang dikenal sebagai Sunan Giri, seorang wali besar dari Gresik. Selama nyantri di bawah naungan Kiai Soleh Darat sepanjang 2 tahun penuh, Muhammad Darwis memanggil Hashim, dengan sebutan Adi Hashim. Sementara Muhammad Hashim menyapa Muhammad Darwis, dengan sebutan Mas Darwis. Ketekunan dua santri yang cerdas ini, kemudian berbuah pengutusan mereka oleh Kiai Soleh untuk melanjutkan studi ke Tanah Suci Mekah. Di Mekah, kedua calon ulama besar Indonesia ini berguru pada guru yang sama, yaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, yang merupakan ulama besar kelahiran Sumatera Barat. Beliau adalah imam, sekaligus khatib Masjidil Haram Makkah pada masanya, dan merupakan imam besar Masjidil Haram pertama, yang bukan orang Arab. Salah satu dari kebiasaan Kiai Haji Hashim Asy'ari di sana, jika setiap hari Sabtu, ia uslah ke Goa Hiro, tempat Nabi Muhammad bersholawat dan menerima wahyu. Dibawanya ke sana kitab suci Al-Quran, dan kitab-kitab Ahlussunnah wal Jamaah untuk ditahsihan. Setelah 8 tahun di Mekah, ia pun ke tempat kediamannya Jombang. Sing-singkan lengan bajunya, untuk mengembangkan ilmu pada penduduk negeri. Namanya makin lama makin masyhur dalam perkumpulan Nahdlatul Ulama, dan NU menjadi besar dan semarak atas usaha dan pengaruhnya. Setelah kembali dari Tanah Suci, Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, serta para ulama lainnya sangat sedih dan terkejut, melihat gencarnya model dan produk baru dalam perkembangan Islam. Seperti apa yang dilakukan Snouk Horgronje, untuk menghancurkan ulama dan umat Islam di Indonesia, harus dilakukan dari dalam. Akibatnya, banyak bermunculan dan merajalelanya Islam pesanan stok baru. Oleh karena itu, para ulama di Nusantara berhimpun, untuk membendung dan melindungi umat agar tetap bersatu. Akhirnya dengan izin Allah, terbentuklah organisasi Muhammadiyah, dan Jamiah Nahdlatul Ulama. Untuk lebih jelasnya, berikut ini kami paparkan silsilah lengkapnya Gus Dur, sampai kepada Nabi Muhammad.